Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi fikih. Disimak baik-baik ya, agar teman-teman dapat memahami materi berikut dengan baik. Baik teman-teman, pada pelajaran pertama kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Tentu teman-teman masih ingat dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dahulunya tinggal di surga, tapi karena perkara makanan, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Yang pertama, kita akan membahas tentang makanan halal. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi manusia. Lalu, bagaimana cara mengetahui bahwa makanan itu halal? Ada 3 macam cara. Yang pertama, halal li zatihi atau zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara mengolahnya. Adapun dasar hukum atau dalilnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, halal li zatihi atau zatnya. Artinya adalah makanan tersebut dari asal hukumnya adalah halal, disediakan oleh Allah untuk dikonsumsi manusia. Apa saja contoh-contohnya? Yang pertama, makanan pokok, misalnya beras, jagung, singkong, dan lain-lain. Ada lagi binatang ternak yang ada di sekitar kita, seperti ayam, angsa, bebek, dan lain-lain. Selain itu, semua binatang laut itu termasuk makanan yang halal li zati atau zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Maknanya, makanan tersebut diperoleh tidak dari hasil mencuri, korupsi, atau riba. Riba artinya adalah melipat gandakan uang atau mengambil keuntungan yang terlalu besar dari hasil perdagangan. Jadi, makanan tersebut harus diperoleh dari cara yang halal. Selain itu, makanan pemberian dari orang lain juga termasuk makanan yang halal. Yang ketiga, halal cara mengolahnya. Nah, dalam Islam, kita telah diberi tuntunan bahwa makanan halal cara mengolahnya harus benar. Di antaranya, hewan disembelih harus dengan menyebut asma Allah, serta diolah dengan bumbu atau minyak yang halal. Yang selanjutnya adalah makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi manusia. Seperti firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek. Lalu, apa saja jenis-jenis makanan haram itu? Yang pertama, bangkai binatang adalah semua jenis binatang yang mati karena tidak disembelih, tetapi karena sebab lain seperti berpenyakit, terjatuh, atau diterkam binatang buas. Bangkai haram hukumnya apabila dimakan, kecuali bangkai ikan dan belalang. Seperti sabda Rasulullah, "Uhillat salana maitatani al-hutu wal jarod", yang artinya dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, makanan yang buruk, menjijikkan, atau najis. Jadi Allah mengharamkan manusia mengkonsumsi daging binatang seperti kecoa, lalat, cacing, dan kaki seribu karena termasuk binatang yang menjijikkan.
Lalu yang ketiga, darah. Baik itu darah manusia maupun binatang diharamkan oleh Allah. Contoh kalau di sekitar kita, didih. Didih itu adalah darah dari binatang yang disembelih kemudian dimasak. Nah, itu termasuk jenis makanan yang haram. Lalu yang keempat adalah makanan yang memabukkan, seperti tumbuh-tumbuhan atau zat lain yang memabukkan. Yang kelima, babi. Jadi daging babi haram sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut. Nah, selain itu, babi itu termasuk binatang yang kotor, kemudian rakus dan tamak. Kenapa Allah melarang kita untuk memakan babi? Agar kita tidak meniru seperti sifatnya binatang babi. Lalu yang keenam, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali binatang yang halal hukumnya untuk dimakan, namun jika disembelih tidak menyebut nama Allah, mereka hukumnya menjadi haram. Lalu yang ketujuh adalah benda yang membahayakan. Jadi setiap benda yang membahayakan tubuh atau jiwa manusia hukumnya haram dimakan, seperti makanan yang mengandung racun atau zat lainnya yang mematikan. Lalu, apa manfaat makanan halal? Nah, di samping mendapat pahala dari Allah, kita juga akan merasakan beberapa manfaat makanan dan minuman yang halal. Antara lain, yang pertama, terhindar dari murka Allah karena kita menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Terus yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan cahaya dari Allah. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu menaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Lalu yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan saja. Nah, itulah tadi teman-teman materi pelajaran fikih hari ini tentang makanan halal dan haram. Semoga teman-teman dapat mengambil intisari dari materi yang Ustazah sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.